Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Widi selaku dosen mata kuliah perilaku keorganisasian dan juga teman-teman yang akan melihat video kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan. Baik, perkenalkan saya Aisyah Citra Anugrah Putri, NIM B1120208004 dan ditemani oleh rekan saya Tafida Nabina Deni dengan NIM B11-2020-80012. Baik Kak, kali ini kita akan presentasikan tugas dari Bapak Widi dengan judul tugas kami yaitu tugas akhir perilaku keorganisasian, konflik dan negosiasi organisasi. Mari kita mulai share screen ya. Baik, izin share screen dulu. Sudah, Pak? Baiklah. Sudah kenal ya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, jadi kalau belum kenal, kenalan dulu. Betul sekali. Oke, apa aja ya Kak pembahasannya? Oke, baik, ada 5 poin ya di sini kita akan membahas. Yang pertama ada konflik dan negosiasi, yang kedua ada jenis-jenis konflik, yang ketiga ada faktor penyebab konflik, keempat ada proses konflik dan negosiasi, dan yang terakhir adalah studi kasus konflik dan negosiasi yang ada di Indonesia. Check it out. Baik. Jadi konflik itu apa sih? Oke, jadi konflik itu adalah keberadaan konflik dalam organisasi. Dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Ada dan tidaknya sebuah konflik berdasarkan persepsi masing-masing. Jadi kalau di organisasi itu konflik ada atau tidaknya itu tergantung kita ya. Jadi kalau misalkan yang menganggap ini ada konflik itu ternyata memang beneran ada. Kalau biasanya nggak ada ya udah nggak ada. Apalagi dengan perbedaan budaya, dari perbedaan budaya, karakteristik itu pasti akan menimbulkan beberapa konflik. Iya, jadi jenis-jenisnya apa saja? Baik, untuk jenis-jenisnya ini ada. Yang pertama ada konflik antar atau dalam peran sosial atau konflik intrapersonal. Yang kedua ada konflik antar kelompok sosial, yaitu berupa di keluarga, antar geng, dan sebagainya. Yang ketiga ada konflik kelompok terorganisir dan non terorganisir. Ada seperti polisi melawan massa, demo gitu ya teman-teman. Dan yang keempat ini ada konflik antar unit nasional, seperti kampanye. Jadi apa sih yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik di organisasi? Banyak ya. Contohnya itu kan ada individu. Jadi setiap individu kan pasti mempunyai perbedaan pendapat masing-masing. Jadi pasti kalau salah satu menangkapnya ini A, belum tentu semuanya itu menangkapnya seperti itu. Ya, yang kedua ada latar belakang. Jadi latar belakang itu juga mempengaruhi. Misalkan kalau dia berlatar belakang seperti latar belakang tuh bisa pekerjaan, terus bisa pendidikan, itu berpengaruh. Lalu ada kepentingan. Kepentingan itu seperti dia inginnya itu apa, jadi tujuan akhirnya itu apa, itu pasti berpengaruh. Lalu ada kebudayaan dan interaksi. Proses terjadinya konflik. Apa sih yang membuat konflik ini berjalan gitu? Jadi bermula dari adanya pertentangan, terus dilanjutkan personalisasi. Nah, personalisasi itu seperti dia menganggap kalau ini konflik, jadi seperti persepsi ya, persepsi masing-masing orang. Selanjutnya intensi. Intensi itu seperti niatnya. Ya, jadi itu biasanya muncul di pertengahan konflik. Lalu kalau sudah ada niat, itu pasti kayak ada perilaku atau tindakannya. Nah, setelah itu pasti konsekuensi sebagai hasil. Jadi seperti itu prosesnya.
Lanjut. Nah, tahapan-tahapan konflik itu apa aja, Kak? Baik, untuk tahapan-tahapan konflik itu Ada 5 tahapan ya. yang pertama, maaf agak batuk, prakonflik. Nah, periode di mana terdapat ketidaksesuaian. Yang kedua ada konfrontasi, yaitu ada konflik semakin terbuka. Ketiga ada tahapan krisis nih, puncak konflik di mana ketegangan dan kekerasan itu terjadi. Komunikasi normal kedua belah pihak kemungkinan bisa putus. Tahapan yang keempat itu adalah akibat dari krisis yang sudah terjadi, yaitu kedua pihak kemungkinan setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Tingkat ketegangan menurun dengan kemungkinan penyelesaian. Dan yang terakhir ada pasca konflik. Situasi diselesaikan, ketegangan berkurang, namun bila tidak disesuaikan maka akan kembali ke situasi prakonflik. Lalu penanganan konflik. Jadi penanganan konflik itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada kompetisi, ya. Ada akomodasi, ada menghindari, ada kompromi, dan ada kolaborasi. Jadi masing-masing kelima ini punya kepentingan dan kadarnya masing-masing. Jadi kalau kompetisi itu ada salah satu yang ingin menang gitu. Jadi egonya dia meninggikan egonya sendiri tanpa memikirkan pihak lain. Kalau akomodasi itu dia lebih ingin cari win-win solution. Jadi dia kayak mengangkat yang punya konflik ini kita harus mendahulukan dia daripada punya saya. Kalau menghindari dia ingin kayak avoiding gitu, dia nggak ingin membahas konfliknya itu seperti apa. Kalau kompromi itu hampir sama dengan akomodasi, pengen win-win solution. Dan kalau kolaborasi itu seperti kita ya berkolaborasi gitu. Jadi konfliknya bagaimana caranya, ini dicari jalan tengahnya aja deh gitu. Jangan sampai berkonflik gitu. Lanjut ke proses terjadinya negosiasi. Nah, negosiasi itu terjadi berawal dari perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi itu ada perencanaan ya, Kak. Lalu implementasi secara perencanaan tadi sudah ada jadwalnya, sudah ada perencanaannya, dan itu nanti akan ada tindakan yang kiranya yang lebih baik yang sudah direncanakan. Lalu ini ada peninjauan negosiasi. Jadi nanti akan ada kesepakatan antara pihak yang sudah terkonflik tadi, dan itu nanti akan dijadikan jalan keluar, lalu evaluasi untuk kedua belah pihak yang terkena konflik tersebut. Nah, ini tadi ada yang itu ya Kakak ya, ada beberapa contoh yang sudah kita pilih, yaitu yang kasus pertama ada penipuan agen travel. Bisa dijelaskan Kakak ini? Jadi ini kasusnya itu terjadi di Indonesia, Kak. Dilansir dari Jabar News, ini jasa travel abal-abal ini membawa kabur uang 400 juta biaya study tour siswa kelas 11 SMA di Bandung. Nah, kasus ini dalam penyelidikan kepolisian Polsek setempat, dan polisi ini sedang memburu pelaku penggelapan dana dan penipuan. Kronologinya berawal ketika sekolah akan mengagendakan karya wisata ke Yogyakarta. Menurut Ketua OSIS, yaitu Fazar Aditya Gibran, sebanyak 350 siswa itu membayar biaya yang dibebankan oleh sekolah sebesar 1,3 juta. Nah, tiap siswa hingga terkumpul uang 400 juta. Ini banyak sekali ya. Banyak banget. Namun menjelang hari keberangkatan, tiba-tiba pihak sekolah memberi kabar bahwa kegiatan study tour tersebut ditunda. Mengapa? Nah, terus ditelusuri nih, lantaran uang tersebut dibawa kabur oleh pihak jasa travel. Ketika ditelusuri ke lokasi, ternyata kantor travel tersebut tutup dan terpampang baliho dijual. Nah, dan kantor terlihat tidak lagi beroperasi. Kan sangat menyedihkan ya. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Terus penyelesaiannya dari kami ya sebagai pengamat, nah kita itu seharusnya lebih bijak dalam melakukan transaksi yang melibatkan banyak orang. Perlu adanya pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang besar, apalagi pada studi kasus ini melibatkan organisasi besar, yaitu sekolah yang menaungi para siswa. Pelaku penggelapan dana sudah berhasil ditangkap oleh kepolisian yang mana merupakan seorang freelance tour leader ya.
Diketahui bahwa pihak sekolah itu menyetorkan dana ke rekening atas nama pribadi, bukan perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ternyata uang tersebut itu telah digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi. Oke, di sini kita bisa menyimpulkan ya teman-teman bahwa untuk menyelesaikan konflik perlu adanya negosiasi antara pihak yang terlibat dan membutuhkan pihak berwenang sebagai perantara atau mediator. Nah, lebih lanjutnya kita perlu mewaspadai nih kejadian seperti ini agar tidak terulang kembali ke depannya. Eman banget ya kak ya, udah persiapan segitu banyaknya dan ternyata ditipu teman-teman. Aduh kasihan banget. Strateginya adalah lebih berhati-hati tentunya ketika agen travel tersebut mengatasnamakan data pribadi karena idealnya berupa perusahaan baik berbentuk CV atau PT. Oleh karena itu, bisa mengatasnamakan pribadi wajib berhati-hati dan mengecek kembali nih riwayat dan kredibilitasnya. Selanjutnya, kita harus mencurigai apabila pihak travel mematok harga terlalu murah dan tidak wajar ya. Kita harus melakukan survei dan menaksir kisaran harga biaya wisata yang wajar. Lalu apabila tidak terdaftar di website resmi, kita perlu mewaspadai karena website merupakan identitas penting perusahaan seperti itu. Betul sekali itu Kak. Jadi kita harus lebih berwaspada ya ke depannya. Betul. Dan harusnya itu kan mereka diskusi dulu gitu loh, nggak asal nggak asal memilih gitu loh. Betul. Nah, yang kedua nih, ada apa ya? Kasus PT Golden Castle. kasusnya seperti apa itu ya? Golden Castle ini merupakan perusahaan konveksi tekstil mengalami konflik antara perusahaan dan karyawan sendiri nih. Jadi antara dalam ya di dalam konflik internal ya. Internal betul, konflik internal ya. Permasalahan ini terjadi karena adanya miskomunikasi nih antara atasan dan bawahannya. Nah, ini sangat menarik ya buat teman-teman nanti apabila sudah masuk di dunia pekerjaan, ini bisa sebagai pelajaran dan acuan buat teman-teman. Nah, permasalahan ini bermula ketika perusahaan mengubah kebijakan tentang perhitungan gaji dan upah karyawan. Kebijakan ini tidak dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan yang menyebabkan mereka melakukan demo, baik kepada karyawan menyebabkan melakukan demo kepada perusahaan karena haknya sebagai karyawan tidak dipenuhi. Namun sayangnya pihak manajemen menanggapi kontra hal tersebut dan berujung PHK besar-besaran dilakukan kepada para karyawan PT Golden Trust. Wah sayang sekali ya. Padahal sebenarnya dia tuh ingin unjuk rasa gitu loh Kak. Kok saya gajinya segini, padahal sebelumnya dia gajinya segini gitu. Jadi dia kayak nggak terima. Cuman salahnya itu kenapa kok kayak nggak ada komunikasi yang benar-benar tepat gitu loh. Kuncinya ada ya di kan? komunikasinya sekalian. Jadi penyelesaiannya apa sih Kak? Baik, untuk penyelesaian yang sudah kita diskusikan nih itu Kak. Sebagai pengamat, kita berdua tindakan yang dilakukan oleh karyawan terlalu tergesa-gesa dan tidak memperhatikan hal-hal yang akan terjadi selanjutnya. Nah, seharusnya hubungan antara atasan dan bawahan bisa berjalan dengan lancar apabila dikomunikasikan dengan baik melalui negosiasi konflik antara pihak manajemen sendiri dan juga karyawan. Bagi pihak perusahaan seharusnya memberikan informasi lebih awal atau melakukan sosialisasi perubahan gaji kepada karyawan sehingga tidak ada komunikasi atau kesalahpahaman fatal yang berakibat sudah tersebut. Nah, lalu hal yang perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terulang kembali yaitu memperbaiki karyawan setelah PHK. Ya, betul sekali ya. Jadi harus ada tindakan yang lebih lanjut ya untuk pencegahannya sendiri, ya kan? Jadi tidak ada kesalahpahaman yang terulang lagi ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Di dalam sebuah organisasi itu pasti banyak sekali konflik yang dapat terjadi baik itu di diri individunya, kelompoknya, baik secara vertikal maupun horizontal ya antar teman. Nah, sebagai akibat perbedaan itu tadi ya, ada karakteristik, budaya, kepribadian, dan konflik ini dapat dicegah apabila setiap individu percaya bahwa mereka itu rekan kerja, satu tim, dan percaya bahwa tidak ada yang dirugikan. Konflik yang terjadi dalam organisasi itu pasti bisa diatasi dengan cara bernegosiasi. Nah, seperti itu ya. Yang penting satu ya, komunikasinya dijaga. Ya, itu betul sekali ya, kunci saling menjaga hubungan ya, itu pasti ya.
komunikasi. Konflik dapat diatasi dengan bernegosiasi. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak Widi. Apabila kita ada salah kata dan mungkin masih ada yang bingung gitu ya, Perlu direvisi. ya, ya. Terima kasih. Nanti kita akan meminta saran dari Pak Widi apabila ada yang perlu diperbaiki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat.